Ya, saya mau share bahan yang kita selama ini pergunakan, yaitu Katekismus Heidelberg. Kalau saudara mau mendapat bahan ini, saudara bisa download dengan bebas karena memang free. Salah satu website yang saya ambil ya itu dari Sabda ya. Websitenya Sabda, nanti saudara silakan search di Google aja deh. Search Katekismus Heidelberg. Nah, nanti ada pilihan-pilihan mau yang mana, saudara bisa download dengan bebas tanpa bayar. Tapi kalau ada yang nggak suka baca melalui website, bisa juga di copy kemudian di copy paste ke Word. Ya, kita punya Word sendiri. Kita copy paste, kita bisa style hurufnya, besarnya mau seberapa, tergantung pada kenyamanan kita. Kalau mau di print juga boleh, silakan di print. Atau kalau saudara juga mau beli bukunya juga ada. Ya, bisa beli buku yang sudah jadi. Oke, saudara-saudara, kita selama ini sudah membahas mengenai perbuatan dan iman. Ya, kita akan lanjutkan membahas ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita terus boleh poin demi poin terus makin maju ya membahas Katekismus Heidelberg ini. Oke, saya persilakan ada teman yang mau bacakan di pertanyaan 62. Kita sudah sampai ke pertanyaan 62. Silakan siapa yang sukarelawati mau baca, Pak Johan ya. Saya Pandi. Ya. Silakan Pak Johan. Baik Pandi. Tetapi apa sebabnya perbuatan baik kita tidak dapat menjadi kebenaran kita di hadapan Allah, biarpun untuk sebagian saja? Jawab, karena kebenaran yang dapat bertahan di hadapan pengadilan Allah harus sungguh-sungguh sempurna dan dalam segala hal sesuai dengan hukum Allah. Dan karena perbuatan kita yang terbaik pun dalam hidup ini tidak sempurna dan tercemar oleh karena dosa. Ya. Ya, dalam kurung A dan B itu mau menunjukkan ayatnya ya. Ya. Oh. Jadi di bawah itu ada ayat-ayat. Galatia 3 ayat 10 dan B Yesaya 64 ayat 6. Iya. Oh, begitu. Iya, ya. Oke. Baik. Jadi pertanyaan ini menegaskan sekali lagi satu kebenaran dalam iman Kristen yang selama ini kita sudah bahas beberapa kali, berulang kali, tapi makin ditegaskan, makin dikonfirmasi bahwa ini bukan ajaran yang salah. Ini adalah ajaran yang memang dari Alkitab sendiri. Ya, saya ulangi lagi, tetapi apa sebabnya perbuatan baik kita tidak dapat menjadi kebenaran kita di hadapan Allah? Biarpun untuk sebagian saja. Nah, jadi mungkin banyak orang yang masih nggak paham ya, kenapa kok perbuatan baik kita ini ditolak oleh Allah. Bukankah Allah itu senang kalau kita bisa berbuat baik? Nah, itu pertanyaannya. Bukankah Allah itu senang kalau kita berbuat baik? Bukankah Allah juga
juga menghendaki kita berbuat baik. Jadi ini suatu yang rasanya janggal ya. Kenapa Allah menolak perbuatan baik? Perbuatan baik, kita sudah sungguh-sungguh ingin berbuat baik, tapi Allah tetap menolak. Dan Allah tidak menerima perbuatan baik kita. Nah, ini yang seringkali tidak dimengerti oleh banyak orang. Dan oleh orang-orang yang mungkin juga belum memahami iman Kristen. Termasuk mungkin dari pihak yang bukan Kristen juga menilai, Kristen itu aneh-aneh. Masa perbuatan baik ditolak oleh Allah? Tidak mungkin itu. Allah pasti menerima perbuatan baik kita. Allah pasti berkenan terhadap perbuatan baik kita. Allah justru mengajarkan kita berbuat baik. Masa setelah kita berbuat baik, Tuhan menolak kita? Aneh itu. Itu ajaran yang nggak benar itu. Ya, Allah seharusnya menerima perbuatan baik kita. Nah, itu yang seringkali menjadi hal yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang belum mengerti iman Kristen yang sesungguhnya. Oke, jadi ini hal yang sebetulnya amat sangat mendasar dalam prinsip iman Kristen. Kenapa Tuhan menolak perbuatan baik kita? Bukankah Tuhan mengajarkan itu? Bukankah Tuhan menghendaki itu? Ya, bukankah juga ada peringatan kalau kita tidak berbuat baik, Tuhan akan membinasakan kita? Nah, jadi sekarang setelah berbuat baik, kok Tuhan tetap menolak itu bagaimana? Oke, ini sebetulnya suatu pertanyaan yang bagus untuk mempertajam pengertian kita tentang keselamatan yang dalam anugerah Tuhan. Seperti yang saya katakan, sebetulnya kita sudah berulang kali membahas ini, dan kebenaran ini bukan kebenaran asing bagi orang Kristen, tapi masih sering disalah mengerti atau bahkan orang Kristen sendiri tidak mengerti. Bahkan orang Kristen sendiri ada yang percaya bahwa perbuatan baik menentukan keselamatan. Ya, saya tegaskan ini. Masih banyak orang Kristen yang percaya bahwa perbuatan baik menentukan keselamatan. Sehingga ya mereka mengajarkan bahwa kalau kita tidak berbuat baik, kita akan binasa. Kalau kita berbuat baik, kita akan diselamatkan. Dan memang ada ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya orang Sunda, orang pemabuk atau penjudi atau pezina dan sebagainya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh, ya berarti kan perbuatan-perbuatan yang berdosa itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya berarti nggak selamat. Dan Tuhan ingin kita supaya tidak berdosa. Dengan kita sanggup berbuat baik, maka dimungkinkan kita yang bisa binasa ini dimungkinkan untuk diselamatkan karena kita mau berbuat baik. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting dan sangat juga krusial karena banyak orang Kristen tadi saya bilang yang salah paham atau tidak mengerti maksud kebenaran ini. Oke. Jadi sebetulnya sudah tegas ya, dari awal kita sudah menegaskan bahwa
keselamatan dalam pengertian iman Kristen yang benar itu tidak melalui perbuatan baik. Itu sudah tegas, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Meskipun masih banyak orang Kristen yang yakin bahwa keselamatan itu bisa diperoleh melalui perbuatan baik. Masih banyak orang Kristen yang yakin bahwa keselamatan itu perbuatan baik itu menentukan keselamatan. Banyak yang yakin itu. Ya, saya yakin. Meskipun tidak pernah di sensus ya, dihitung secara voting misalnya, berapa persen sih orang Kristen yang yakin bahwa perbuatan baik menentukan keselamatan? Berapa yang yakin bahwa perbuatan baik tidak menentukan keselamatan? Berapa persen yang perbuatan baik yang menentukan keselamatan dan perbuatan baik yang tidak berkaitan sama sekali dengan keselamatan? Berapa persen yang yakin? Ya, saya percaya lebih dari 99% orang Kristen tidak setuju bahwa perbuatan baik tidak menentukan keselamatan. Alias, dengan kata lain, dia percaya bahwa perbuatan baik seseorang sangat menentukan keselamatan dirinya. Nah, ini saya harus refresh kembali ya kebenaran yang menjadi dasar daripada masalah perbuatan baik ini. Ya, tapi karena waktu dan karena keterbatasan forum ini, saya hanya mau menguraikan apa yang tercatat di sini. Dikatakan, apa sebabnya perbuatan baik kita tidak dapat menjadi kebenaran kita di hadapan Allah. Bahkan diteruskan dengan kalimat, biarpun untuk sebagian saja. Sedikit saja apa nggak bisa menjadi satu kebenaran kita di hadapan Allah. Jadi perbuatan baik itu menjadi andalan yang menentukan kita selamat atau tidak selamat, meskipun itu hanya sebagian saja. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa itu merupakan kebenaran kita di hadapan Allah. Nah, ini sebetulnya kalau mau bicara seperti ini ya harus mulai dari presupposisi ya, dan epistemologi. Nah, presupposisinya yang jelas adalah sesuai dengan apa yang sudah saya pernah ajarkan dan paparkan, saya mau tegaskan kembali, yaitu yang pertama adalah semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini kebenaran yang tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri bahwa saudara dan saya semua sudah jatuh dalam dosa. Ya, artinya sudah jatuh dalam dosa, saudara dan saya sudah orang yang sekarang kondisi saudara dan saya adalah karena sudah jatuh dalam dosa, kita sekarang statusnya adalah sebagai hamba dosa. Hamba dosa atau diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Akhirnya dosa itu yang menguasai kehidupan semua orang yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah faktanya. Jadi sekali lagi faktanya adalah semua manusia sudah jatuh dalam dosa.
Itu terlihat di Roma pasal 5 ayat 12 dan Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 dan Roma 3 ayat 23. Saya ulangi, Roma 3 ayat 10 sampai 12, Roma 3 ayat 23 dan Roma 5 ayat 12. Ya, tolong bisa ada teman yang mau bacakan buat kita semua. Roma yang pertama Roma 3 ayat 10 sampai 12 dan Roma 3 ayat 23. Aku Pak yang baca. Ya, silakan Bu. Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Selanjutnya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yes. Ya, dari ayat-ayat ini semua kita bisa lihat ya, bagaimana Alkitab memaparkan satu fakta, ya, kebenaran yang merupakan fakta bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, alias sudah bercacat dan ya keberadaan kita itu yang mau menunjukkan bahwa ya kita ini bukan orang yang benar di hadapan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang sudah bercacat. Nah, coba kita lihat kembali ayat-ayat yang tadi sudah dibaca. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Nah, kalau Alkitab sudah mengatakan seperti ini, apakah kita masih mau menyangkal kebenaran ini? Ya. Tentunya orang yang menyangkal kebenaran ini ya berarti orang yang tidak mengerti kebenaran ini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, kenapa tidak benar dan kenapa seorang pun tidak ada yang benar? Sini ditegaskan kembali di ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang berakal budi. Berakal budi itu maksudnya akal budi yang sesuai dengan standar Allah. Ya, memang manusia bisa menganggap dirinya punya akal budi. Oh, saya punya akal budi. Benar, tapi akal budi Anda sudah istilahnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan target yang Allah sudah nyatakan. Alias akal budi kita ini sudah bercacat, sudah ternoda. Ayat 12, semua orang, saya blok ayat 12 ini. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik.
seorang pun tidak. Nah, saya sangat ini ya, disadarkan atau diinsyafkan melalui ayat-ayat ini bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang bobrok di hadapan Allah. Entah Anda merasa saleh, entah Anda merasa bobrok, semuanya bobrok di hadapan Allah. Orang yang merasa saleh pun adalah orang bobrok di hadapan Allah. Orang merasa berjasa di hadapan Allah adalah orang bobrok di hadapan Allah. Ya, bagaimana saudara dan saya seperti keberadaan kita yang sebenarnya itu merasa salah dan merasa benar di hadapan Allah. Wah, itu lebih lagi itu. Kalau sampai merasa benar di hadapan Allah. Nggak benar. Saudara dan saya, ini kalau diukur dari standar Allah. Nah, perhatikan. Kita ini sedang diukur dari standar Allah. Bukan diukur dari standar kebenaran kita sendiri. Diukur dari dibandingkan standar orang-orang lain yang lebih rendah dari kita. Oh, aku ini sudah tinggi standarnya. Oh, aku ini sudah benar standarnya menurut aku. Tapi begitu standarnya diperhadapkan kepada standar Allah, siapa yang sanggup benar di hadapan Allah? Karena standar Allah adalah kesempurnaan. Standar Allah adalah tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada kelemahan, tidak boleh ada dosa sedikit pun. Bagaimana kita bisa memenuhi standar Allah yang sempurna itu? Nggak ada yang bisa. Karena semua orang sudah bercacat. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ya, Roma 3 ayat 23 itu menyambung hal ini ya. Bahwa kita semua ini orang-orang yang sama sekali tidak layak di hadapan Allah. Dikatakan di Roma 3 ayat 23, karena semua orang, ya saya blok aja. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua ini orang berdosa dan kita dikatakan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Jadi seharusnya kemuliaan Allah itu yang ada pada diri kita sebagai ciptaannya itu hilang. Atau yang lebih tepat adalah bukan hilang, tapi mengalami degradasi, kemerosotan akan kemuliaan Allah yang seharusnya nyata dalam hidup saudara dan saya sebagai ciptaannya. Tapi enggak, kita sudah ternoda, kita sudah berdosa, kita sudah bercacat, sehingga dikatakan kehilangan kemuliaan Allah atau mengalami kemerosotan nilai-nilai kemuliaan Allah. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami. Orang merasa aku cukup baik, aku tidak pernah kepelacur, aku tidak pernah membunuh, aku tidak pernah mencuri, ya, aku bukan berzina, tidak pernah berzina. Jadi aku orang baik. Aku tidak pernah korupsi. Ya. Aku selalu memperhatikan kebutuhan orang lain. Oh, bukankah aku ini baik? Yaitu baik menurut kamu. Menurut standarnya kamu. Tapi orang yang berhadapan dengan Allah yang maha suci, maha sempurna,
maha benar, yang tidak bercacat sama sekali, kita langsung melihat diri kita begitu kotor dan tidak layaknya kita di hadapan Allah. Nah, ini sebetulnya kebenaran-kebenaran seperti ini yang seringkali tidak dipahami. Karena kita selalu merasa diri kita baik dengan ukuran relatif. Baik dengan standar yang relatif. Nah, ini bukan standar Alkitab. Standar Alkitab itu adalah baik, harus baik yang menurut standar Allah. Dan standar Allah tentunya tidak berkompromi. Standar Allah itu sempurna, perfect. Ya, dan di antara kita tidak ada yang benar-benar perfect dan sempurna. Bukan di antara kita, seluruh manusia tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena Alkitab yang bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sekali lagi kata kehilangan itu adalah mengalami degradasi atau kemerosotan terhadap kemuliaan Allah karena kita sudah berdosa. Ya, jadi mau ngomong apa lagi tentang saya orang baik, saya sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Kita sudah nggak bisa ngomong di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang Maha Suci, kita begitu kotornya, begitu najisnya, begitu tidak layaknya. Itulah seharusnya kesadaran Anda dan saya. Jangan sekali-kali Anda berada di hadapan Allah dengan merasa, oh aku sudah suci, oh aku sudah murni, oh aku sudah bersih, oh aku sudah punya prestasi-prestasi rohani yang hebat di hadapan Allah. Oh, aku sudah berjasa, aku bahkan memberi hutang kepada Allah. Ya, karena jasa-jasaku yang begitu banyak. Oh, dijauhkanlah kiranya hal itu daripada hidup kita yang penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan, ya, dan kesalahan-kesalahan palsu ini. Saya tidak katakan semua orang Kristen adalah orang Kristen palsu, tidak. Tetapi orang Kristen yang betul-betul memahami Kristen dengan benar-benar bertanggung jawab itu tidak banyak. Tidak banyak. Semua kebanyakan hanya ikut-ikutan, hanya ya menjadi Kristen hanya untuk berhappy-happy, hanya untuk suatu kenikmatan-kenikmatan, tapi tidak benar-benar serius untuk belajar firman dengan bertanggung jawab. Ya itulah. Ya, ayat berikutnya itu di Roma pasal 5 ayat 12. Ya, ini semua sudah saya paparkan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita baca kembali. Ya, Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti, ya saya blok aja dulu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Ya tentunya Adam sebagai kepala keluarga. Ya, meskipun di dalam praktisnya itu kita lihat Hawa yang tergoda, tapi Adam juga bertanggung jawab karena dia pemimpin keluarga. Dia yang juga menyetujui decision-nya Hawa untuk mau makan buah itu, untuk tertarik dan makan. Karena Adam ada di situ. Jadi Adam juga harus bertanggung jawab. Makanya Tuhan juga menuntut Adam bertanggung jawab. Kan? Karena Adam ada di situ.
Saya ulangi lagi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, dan oleh dosa itu juga maut. Ya. Nah, ini definisi yang pertama, yaitu semua orang sudah berdosa oleh satu orang. Dan dosa itu juga, selain dosa itu maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini warning untuk saudara dan saya yang merasa diri sudah baik, sudah benar, sudah suci, sudah layak masuk surga. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi Kristen tuh hanya karena sampai di otak aja, sampai di knowledge saja, pengetahuan saja, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi penghayatan dalam hati yang terdalam. Ya itu. Jadi ini adalah suatu kebenaran fakta yang Alkitab nyatakan kepada saudara dan saya, dan kalau kita sudah tercelik, kita dengan jujur mengakui kebenaran ini. Dengan jujur mengakui bahwa inilah faktanya, bahwa semua manusia memang berdosa. Semua manusia memang tidak layak di hadapan Allah. Perbuatan baik kita pun seperti kain kotor karena sudah bercacat. Ya, Anda bisa menerima nggak perbuatan baik yang bercacat? Kasih contoh, misalnya ada orang yang baik-baik terhadap Anda. Ternyata baik-baiknya dia itu punya maksud. Istilahnya ada udang di balik batu. Nah, itu yang seringkali peribahasa itu. Udang di balik batu. Ya. Entah peribahasa, entah pepatah, atau bagaimana. Nah, kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh ya, kita kan tidak bisa terima toh orang yang berbuat baik tapi di balik perbuatan baiknya ada maksud-maksud tertentu. Kita sudah anggap ini perbuatan baik, ini fail. Ini bukan perbuatan baik, ini pamrih. Ini ada udang di balik rempeyek atau udang di balik batu. Ya, kita tidak bisa menerima. Ini tidak tulus, ini tidak benar. Ini perbuatan baik yang pamrih. Ya. Ada maksud di balik semua itu, motivasi yang tidak benar. Entah mungkin ingin pinjam uang atau ingin hutang atau mau menipu kita dan sebagainya. Ya, bercacat. Kita nggak bisa terima kan? Perbuatan baik yang model begitu kan kita nggak bisa terima kan? Apalagi Allah. Kalau sesama manusia aja kita lihat, oh orang ini ada maksudnya, ternyata baik-baik. Nah, kita langsung kecewa kan? Kita langsung downgrade untuk dia. Ini mutu perbuatan baiknya itu sudah rendah karena dia punya nafsu-nafsu tertentu untuk demi kepentingan dirinya sendiri di balik perbuatan baiknya. Itu aja kita sudah kecewa, kita sudah kasih dia nilai yang rendah. Ya. Apalagi Allah. Coba renungkan, kita sendiri aja punya standar. Allah nggak boleh punya standar. Justru standar Allah itu jauh lebih sempurna daripada standar kita. Jadi wajar kalau perbuatan baik itu tidak bisa menghantar kita pada keselamatan, itu wajar. Karena kita semua bercacat di hadapan Allah. Seperti itu. Ya.
Ya. Nah, yang berikutnya, kenapa perbuatan baik itu tidak bisa mengantar kita untuk diterima oleh Allah? Ya, kembali ke bahan ini. Kenapa nggak bisa? Karena persoalan kita ini saya sudah pernah paparkan, tapi saya mau paparkan lagi. Karena persoalan kita ini adalah persoalan bukan perbuatan baik. Persoalan kita adalah persoalan akibat daripada perbuatan dosa-dosa kita. Ya, sekali lagi saya ulangi. Persoalan kita bukan persoalan bagaimana saya harus berbuat baik. Karena tadi perbuatan baik itu sudah bercacat, perbuatan baik itu sudah ternoda, perbuatan baik itu di bawah standar Allah yang seharusnya menuntut kesempurnaan. Tapi persoalan saudara dan saya adalah bukan persoalan bagaimana kita berbuat baik. Persoalan kita adalah persoalan akibat perbuatan dosa kita. Apa akibat perbuatan dosa kita? Itu adalah maut atau kematian kekal. Jadi masalah utama kita adalah bukan bagaimana saya harus berbuat baik kepada Allah. Salah. Saya ulangi ya, masalah kita adalah bukan bagaimana saya harus berbuat baik. Bukan itu masalahnya. Tapi masalah kita apa? Masalah kita adalah bagaimana saya bisa dilepaskan dari akibat perbuatan dosa saya. Akibat perbuatan dosa saya. Saya bagaimana bisa dilepaskan daripada akibat perbuatan dosa saya. Nah, akibat perbuatan dosa saya itu apa? Itu yang dikatakan dalam Alkitab di Roma 6 ayat 23a. Bagian A. Roma 6 ayat 23a. Yaitu upah dosa adalah maut. Itu problemnya. Problem Anda dan saya adalah bagaimana kita bisa dilepaskan dari akibat perbuatan dosa kita, yaitu dilepaskan dari maut, hukuman maut. Akibat dari perbuatan dosa kita ini adalah kita harus mengalami maut. Maut adalah sebetulnya kematian kekal. Dan kematian kekal ini adalah kematian yang sebenarnya. Dan kematian yang sebenarnya ini adalah berpisah dari Allah. Ini kebalikan daripada keselamatan yang sebenarnya. Keselamatan yang sebenarnya adalah berdamai dengan Allah. Tapi kematian yang sebenarnya adalah berpisah dengan Allah. Ya, jadi kematian yang sebenarnya bukan hanya sekedar saya mati jasmani, bukan. Kematian yang sebenarnya bukan mati jasmani, kematian yang sebenarnya itu adalah mati rohani, yaitu berpisah dari Allah. Dan itulah yang disebut dengan maut. Jadi problematik saudara dan saya itu adalah bagaimana kita bisa dilepaskan dari maut, bukan bagaimana saudara dan saya bisa berbuat baik. Bukan itu. Sekali lagi, Roma 6 ayat 23a. Upah dosa adalah maut. Roma 5 ayat 12. Akibat daripada dosa Adam, maka
maka maut menjalar kepada semua orang. Maut menjalar kepada semua orang. Roma 5 ayat 12. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi Anda mau berbuat baik 1 juta kali atau 1 miliar kali Anda mau berbuat baik, tidak pernah bisa membereskan masalah Anda bisa lepas dari maut. Tak pernah. Anda mau 1 miliar kali berbuat baik atau 1 triliun kali berbuat baik, Anda tetap dalam hukuman maut. Sama seperti saya pernah kasih ilustrasi, Anda menyelundupkan narkoba, hukumannya hukuman mati. Pada saat Anda menanti hukuman mati dan Anda mau bebas dari hukuman mati, Anda mau berbuat baik 1 triliun kali tidak pernah bisa membebaskan Anda dari hukuman mati. Problematik Anda bukan Anda harus berbuat baik. Setelah Anda menyelundupkan narkoba dan Anda menerima hukuman mati, lalu Anda pikir aku bisa menyelesaikannya dengan berbuat baik 1 triliun kali, maka aku dibebaskan dari hukuman mati. No. Biarpun Anda melakukan perbuatan baik 1 triliun kali, Anda tidak pernah dibebaskan dari hukuman mati. Itulah problem Anda dan saya. Kita ini harus mengalami hukuman mati. Maut. Terpisah dari Allah. Bagaimana saudara dan saya bisa dilepaskan dari maut? Nah, itu problemnya. Oke. Jadi saya harap ini kita bisa paham ya, bahwa perbuatan baik itu sedikit pun tidak ada bagian untuk saudara dan saya bisa mencapai keselamatan dan bebas dari hukuman maut. Tidak ada. Perbuatan baik apapun ya tidak akan dapat melepaskan Anda dan saya dari hukuman yang seharusnya saudara dan saya terima, yaitu maut, terpisah dari Allah dalam kekekalan. Jadi mau berbuat apa Anda? Anda mau berbuat apa untuk Anda bisa menyelamatkan diri Anda? Ya, perbuatan baik sudah nggak bisa. Dengan pengetahuan yang tinggi-tinggi juga nggak bisa. Mau berbuat amal apapun tidak bisa. Mau berbuat saleh apapun tidak bisa. Mau mengikuti agama apapun tetap tidak bisa membereskan masalah dosa, yaitu maut. Akibat daripada dosa. Upah dosa adalah maut. Apapun usahanya tidak bisa membereskan. Tidak pernah bisa menyelesaikan. Tidak pernah bisa membebaskan Anda dari hukuman itu. Seperti tadi narkoba. Apapun yang Anda mau lakukan, tidak pernah bisa membebaskan Anda dari hukuman mati. Kalau sudah menyelundupkan narkoba, melanggar peraturan, sekian, mungkin beratnya sekian, Anda sudah melanggar hukum dan Anda dihukum mati. Nah, kalau di dunia kita, dunia hukuman mati di dunia sekarang ini, itu satu-satunya yang bisa membebaskan Anda adalah Anda dapat pengampunan atau gerasi atau amnesti dari puncak pimpinan, yaitu presiden. Nah, demikian juga kalau dalam hal rohani, siapa yang bisa membebaskan Anda dari hukuman maut ini, dari kematian yang sesungguhnya ini, dari keterpisahan dengan Allah? Siapa yang sanggup
mendamaikan saudara dengan Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah sendiri yang membereskan. Tapi cara Allah membereskan bukan pakai cara Anda dan saya. Cara Allah membereskan dosa Anda dan saya dan membebaskan Anda dari hukuman maut bukan dengan cara kebijakan manusia, tapi adalah cara dan kebijakan Allah sendiri. Karena itu hak prerogatif dari Allah. Ya, presiden punya hak prerogatif. Allah juga punya hak prerogatif. Bagaimana dia menghukum dan bagaimana dia mengampuni. Bagaimana dia menyelesaikan masalah dosa ini, upah dosa dalam maut ini. Bagaimana Allah menyelesaikan? Itu Allah yang punya cara. Dan kita sudah banyak belajar dari apa yang Allah selesaikan. Bagaimana cara Allah membereskan kita dari hukuman maut. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, kita sudah mengalami pembebasan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kita baca saja ayat yang tercantum di sini, Galatia 3 ayat 10 dan Yesaya 64 ayat 6. Tolong ada teman bisa bacakan Galatia ayat 3 sampai 10. Silakan. Siapa saja boleh bacakan. Saya baca, Pak. Iya, silakan, Deviana. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Yes. Ya, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini yang tadi saya katakan, kebaikan kita itu sudah bercacat, sudah ternoda. Sebaik-baiknya Anda tidak pernah sanggup untuk mentaati Taurat dengan sempurna. Tidak akan sanggup. Saudara, kenapa sudah bercacat? Kebaikan Anda itu kebaikan yang sudah ternoda. Kebaikan yang juga pamrih. Kebaikan yang sudah sudah tidak baik, kebaikan yang bukan baik lagi, kebaikan yang kotor. Nah, itulah saudara dan saya. Ya, dan itu dijelaskan lagi di Yesaya 64 ayat 6, ditegaskan kembali. Coba silakan tolong dibaca, ada teman mau bacakan. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Amin. Ya. Ya, itulah. Kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Allah. Anda mau sesaleh-salehnya tetap kain kotor. Karena itu, sebagai orang percaya, saudara jangan pikir kesalehan Anda lah yang membawa Anda masuk ke surga. Sama sekali tidak. Jangan saudara pikir Anda sudah punya prestasi rohani yang patut dihargai oleh Allah yang menyebabkan Anda bisa diselamatkan. Sama sekali tidak. Itu justru pikiran-pikiran sesat dan pikiran-pikiran yang salah dalam iman Kristen.
Kita diselamatkan semua karena melalui iman dan karena anugerahnya. Only by His grace. Ya, only by grace. Puji Tuhan. Saya sampai di sini dulu. Mungkin ada teman yang mau sharing atau mau menanggapi, mau menegaskan kebenaran-kebenaran yang sudah saya sharingkan. Maaf, ini waktunya sudah tinggal 3 menit saja. Silakan siapa aja boleh menanggapi atau mau menegaskan kebenaran-kebenaran ini. Ya. Ya, nampaknya sudah amin amin semua ya. Atau ya Pak Andi, ini bahasa Inggrisnya memang bagus sekali. By grace you are saved through faith. Jadi terus dilanjutkan lagi. It is a gift of God, adalah pemberian. itu di ayat mana itu, Bu? Ayat mana itu? Itu Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu. Oh iya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi bahasa Inggrisnya memang betul-betul maksudnya lebih Jelas. mendalam, ya lebih jelas gitu. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya, saya paparkan yang bahasa Inggrisnya. Ya. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not because of works, lest any man should boast. Ya, tidak boleh ada yang menyombongkan dirinya. Memegahkan diri. Ya. Memegahkan diri, menyombongkan diri, ya, mengutamakan keakuannya, kesalehannya, kebaikannya, tidak boleh. Oke, puji Tuhan. Pak Andi, Pak. Ya, silakan Bapak Theodor. Pak, saya mau balik ke Roma 3 ayat 9, Pak. Ya. Di situ kan Paulus kan bilang semua orang itu yang dimaksud Paulus kan orang Yahudi dan orang Yunani kan, Pak. Itu Paulus kan menggandeng 2 kalimat itu menjadi satu kan, Pak. 2 kata itu jadi satu gitu, Pak. Semua orang yang dimaksud di situ adalah orang Yahudi dan orang Yunani. Yes, apa pengertiannya begitu, Pak? Maksudnya apa? Jadi semua orang yang dimaksudkan Paulus dari konteks Roma 3 ayat 9 itu secara khusus menunjuk kepada Yunani dan Yahudi. Apa begitu, Pak, pengertiannya, Pak? Ya, semua orang kan, tak terkecuali. Ya, ini kan Paulus kan sedang mau membicarakan, mungkin ada orang-orang Yahudi yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Ya. Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya, tidak ada perkecualian. Siapapun. Oke, demikian ya, teman. Kita sudah bersyukur atas anugerahnya yang mencelikan mata rohani kita. Saudara, jangan pikir ini biasa-biasa ya. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Tidak semua orang bisa memahami kebenaran ini. Kalau Tuhan tidak mencelikkan mata rohani, saudara dan saya. Ini juga mujizat, Pak. Mujizat yang tidak bisa. Yes. Ini luar biasa dan mujizat luar biasa. Sampai saudara dan saya bisa menerima kebenaran. Tidak semua orang bisa menerima. Banyak yang menolak. Banyak yang nggak suka kebenaran ini.
Tapi puji Tuhan. Dan yang kedua, kita harus juga giat memberitakan kebenaran ini kepada mereka yang belum mengerti atau belum pernah mendengar kebenaran ini. Supaya mereka juga boleh dibukakan mata rohani mereka untuk menerima kebenaran-kebenaran yang sejati ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita tutup dalam doa. Saya minta yang berdoa Ibu Kwili ya, berdoa buat kita semua. Silakan. Mic-nya Bu Kwili. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih sekali lagi melalui firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita bisa diselamatkan itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah karena anugerah kasih-Mu. Dan supaya kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaan kita, sehingga tidak ada seorang pun bisa bermegah diri. Sebab siapa kami di hadapan Tuhan sehingga kita mau bermegah Tuhan. Kami bersyukur untuk transparansi yang begitu seringkali menyakitkan, tetapi membawa hidup dan memberikan hidup di dalam, bukan saja sekarang tetapi sampai dengan kekekalan. Kiranya Tuhan menolong kita bagaimana kita juga di dalam kita juga bisa menyampaikan ini kepada orang lain meskipun mungkin orang tidak bisa terima, tetapi inilah firman Tuhan, firman yang punya kuasa untuk menyelamatkan baik orang yang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, baik orang dari suku manapun. Kiranya Tuhan membuka belenggu ketidakpercayaan kita dan juga kesaraan kita, sehingga kita mampu melihat bahwa di dalam Tuhan semuanya adalah sama, tidak ada beda dari satu yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kami di dalam juga selanjutnya di dalam pembelajaran kita di Heidelberg yang begitu dasar untuk iman Kristen kita, sehingga kita lebih mengerti dan lebih menghidupi di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah, kami serahkan sekali lagi Tuhan juga hari-hari kami di dalam semua yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, baik di dalam makan, minum, atau lakukan yang lain, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan untuk memuliakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.